Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua ya, dimanapun berada. Semoga teman-teman semua ya saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya teman-teman semua ya, di video kali ini ya saya ingin mencoba membahas tentang buaya Rizka ya teman-teman ya, yang buaya Rizka ini ya saat ini telah dipindahkan ya dari penangkaran buaya tritip Balikpapan. Kini buaya Rizka ini ya, dan ada beberapa buaya lain ya, dua ya atau mungkin beberapa lah ya buaya lain selain buaya Rizka ini ya, saat ini dipindahkan di lembaga konservasi satwa ya, yang ada di Gunung Bayan Lestari ataupun SGBL ya, yang berada di daerah Tabang Kutai Kartanegara ya teman-teman ya. Ya masih wilayah Kalimantan Timur juga ini ya teman-teman ya. Jadi ya yang kita tahu ya teman-teman ya, buaya Rizka ini selama ini sudah berada di penangkaran buaya tritip Balikpapan kurang lebih 50 hari ya. Buaya Rizka ini tidak mau makan ya. Bahkan ketika Bapak Ambo ini memberi makan buaya Rizka tersebut ya teman-teman ya, di penangkaran ya, buaya Rizka ini tidak pernah mau selalu makan ya. Bahkan sempat juga saya melihat itu ya, yang terakhir-terakhir ini ya, pihak penjaga penangkaran itu ya memberikan makan, mencoba memberikan makan juga ya, ataupun di sana diberikan makan seperti ya di ayam tuh tersebut ya teman-teman ya. Ayam tuh diiketin dengan tali ya, diikat dengan tali seperti dibuat pancingan begitu ya. Namun buaya Rizka ini tetap juga ya tidak mau makan. Sempat dimasukkan ke mulut dia tapi kembali dikeluarkan ya, dimuntahkan lah kalau bahasanya, dimuntahkan ya teman-teman ya. Jadi sungguh sangat miris ya teman-teman ya, lihat kondisi buaya Rizka yang saat ini seperti ini ya teman-teman ya. Bahkan saya lihat pula di situ dicoba ya, dipancing dengan ada ayam ya, ayam sekitar 2 ekor ataupun anakan ayam itu ya, dan juga itik itu teman-teman, itik atau entok, sejenis itik atau entok. Dan juga di kolamnya tuh ya, di dalam kolamnya tuh ya teman-teman ya, ditaruhin apa ya, ikan ya, ikan nila ya, ada sekitar 3 ekor tuh. Tapi buaya Rizka juga tetap nggak mau makan ya teman-teman ya. Jadi apa sebenarnya yang ada di pikiran buaya Rizka ini ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi ya, saat ini buaya Rizka ini telah dipindahkan ya di lembaga konservasi satwa ya Gunung Bayan Lestari ataupun SGBL ini ya, yang berada di Tabang Kutai Kartanegara. Jadi setelah buaya Rizka ini direlokasi dari tempatnya ya, dari habitatnya di muara Sungai Kuntung, Bontang, dibawa ke Tritip Balikpapan ya, ini dipindahkan kembali ya ke lembaga konservasi satwa Bayan Lestari tersebut ya, di daerah Tabang Kutai Kartanegara. Ya semoga di sana ya buaya Rizka ada perubahan ya, setidaknya mau makan ya teman-teman, karena
sudah 50 hari lebih dia tidak mau makan. Beda banget lah ya teman-teman ya dengan buaya ompong ini ya teman-teman. Kalau buaya ompong setelah dikonservasi ya dari muara Sungai Guntung atau daerah Sungai Guntung tersebut, buaya Rizka ini buaya ompong ini ya 3 hari sudah mau makan ya. Padahal jika dilihat ya di tubuh buaya ompong ini sangat-sangat banyak ya teman-teman ya, penuh-penuh dengan luka ya luka. Jika dilihat dari sebuah perlawanan ya, mungkin saat terjadinya penerkaman tersebut ya teman. Jadi gini ya teman-teman, kembali ke masalah buaya Rizka ini. Jika saya perhatikan ya teman-teman ya, buaya Rizka ini memang bukanlah buaya biasa ya teman-teman ya. Karena buaya Rizka ini, jika saya perhatikan wujudnya saja yang buaya ya teman-teman, tapi dia itu mempunyai naluri atau mempunyai insting yang ya kurang lebih hampir sama ya, meski tidak sama tapi hampir sama dengan manusia. Dia memiliki perasaan yang berbeda dari buaya-buaya lain ya, karena buaya Rizka ini ya dari kecilnya sudah dirawat atau dijaga oleh Bapak Ambo ya. Menurut informasi yang kita dengar ya, Bapak Ambo ini telah merawat buaya Rizka ini selama 26 tahun dan selalu memberinya makan. Bahkan ketika Rizka ini, Pak Ambo tidak ke muara ya, Rizka ini terkadang datanglah ke rumah Pak Ambo ya, bertamu atau berkunjung untuk meminta makan ya kepada Bapak Ambo, dan Bapak Ambo selalu memberikan makan daging ya, ayam ataupun ikan ya. Dan terlihat buaya Rizka ini sangat lahap ya teman-teman ya, berbeda dengan saat dia di penangkaran ya. Jadi dengan kondisi buaya Rizka yang saat ini ya, bahkan kemarin terlihat juga buaya Rizka ini sempat beberapa kali ya mengangkat tangan ya. Kalau menurut sudut pandang saya, buaya Rizka ini sebenarnya sudah tidak tahan ya teman-teman ya. Tidak makan dalam artian dia itu berpuasa, karena sudah 50 hari lebih ya, atau kurang lebihnya 50 hari lah ya. Selama di penangkaran tersebut dia tidak makan. Dan di situ jika dijabarkan ya, jika buaya Rizka ini digambarkan sesosok manusia ya, pasti dia sudah protes nih teman-teman ya. Dia udah menahan lapar ya. Kita gini aja lah ya teman-teman ya, kita nggak makan beberapa hari ya, ya Allah sudah laparnya banget ya teman-teman ya, pasti lapar banget. Dan dari situ pasti jalan pikiran kita udah pasti bisa berubah teman-teman ya. Dan ini jangan sampailah terjadi dengan buaya Rizka tersebut, yang buaya Rizka ini jinak yang baik ya, yang
bahasanya penurut lah. Apabila di muara itu dipanggil oleh Bapak Ambu tuh, saya selalu tuh mencari buaya Rizka itu, muara tuh luas begitu, gampang-gampang aja dia menemukannya itu. Memang terkadang ya beberapa hari buaya Rizka itu nggak muncul ya. Nah, dan ketika dipanggil oleh Bapak Ambu, diberi makan, buaya Rizka ini sangat luar biasa teman-temannya. Itu seekor buaya ya teman-temannya, dan udah dianggap anaknya sendiri ya oleh Bapak Ambu ini ya, karena memang sudah dirawat dari kecil ya oleh Bapak Ambu ini. Jadi ketika dia ya mengangkat tangan itu, jika saya perhatikan itu dia memberi isyarat itu bahwasanya dia itu sebenarnya sudah nggak sanggup, dan dia selama ini tidak makan itu kemungkinan besar pun bukan karena dia nggak lapar ya teman-teman, udah pasti lapar, nggak ada ya. Pak Ambu tuh selalu memberi makan Rizka ini ya, bisa 1 hari, bisa 1 hari entah 2 kali, ataupun bisa ya seperti keadaannya Rizka inilah ya teman-teman ya, waktu di muara Sungai Guntung ya. Jadi kalau dia nggak lapar itu ya saya rasa nggak mungkin. Tapi disitulah dia menunjukkan bahwasannya dia itu memprotes ya teman-teman, memprotes. Jika dikatakan kalau kita manusia itu ya, kalau Rizka ini bisa ngomong ya, dia tuh protes tuh teman-teman, protes bahwasanya dia merasa dirinya nggak bersalah. Aku nggak bersalah, aku nggak bersalah, aku nggak bersalah. Dan ditunjukkanlah bahwasanya diberi makanan seperti itu pun dia tidak mau makan. Dan juga dengan kondisi yang di penangkaran tersebut ya teman-teman ya, tidak seperti habitatnya ya, pasti berbeda ya, karena biasanya Rizka ini makan ketika di muara yang banyak airnya ya teman-teman ya. Karena waktu di darat pun dia turun mendekati perahu Pak Ambu, dan Pak Ambunya memberi makan. Jadi saya khawatirkan ya, jika buaya Rizka terus-terus begini ya teman-teman ya, akankah kita kembali bisa melihat Rizka ya dengan kondisi yang seperti saat ini. Jadi ibarat kata ya, sebelum nasi menjadi bubur ya, ataupun sebelum ada hal-hal yang terjadi dengan buaya Rizka ini, karena buaya Rizka ini saya selalu memperhatikan ya teman-teman ya. Ketika Pak Ambu tuh mengupload video tuh, saya selalu nonton tuh Rizka tuh, saya kagum dan selalu dengan Pak Ambu. Dan Pak Ambu ini bukan pawang ya, dia bukan pawang, dia hanya seorang nelayan yang mungkin memang Pak Ambu ini adalah seseorang yang Allah pilih ya, Allah pilih hingga Pak Ambu ini dipertemukan dengan buaya Rizka yang hingga usianya 26 tahun atau 26 tahun ini Pak Ambu merawatnya, menjaganya ya, selalu memberi makan ya. Maka kan kita lihat ya, buaya Rizka itu beda ya dengan buaya ompong. Meskipun buaya ompong tuh lebih panjang, tapi buaya Rizka ini lebih besar. Saya lihat tuh gemuk tuh, gendut tuh perutnya, pipinya itu ya, karena Pak Ambu selalu memberi makan. Dan ada satu cerita lagi ya teman-teman ya. Pada saat itu saya melihat ya di channel Bapak Ambu, itu buaya Rizka itu sempat mengusir buaya ompong. Ketika buaya ompong datang, diusir oleh buaya Rizka tersebut ya. Tapi dengan buaya Rizka ini tidak melukai, hanya sekedar kalau bahasa kita menggertak ya, buaya ompong ini kabur lah. Dan menurut Bapak Ambu ini ya, buaya Rizka ini selalu mengusir buaya-buaya liar yang selalu datang ke pemukiman ya. Bahkan pada saat itu saya lihat pula ada nelayan juga ya lewat gitu, ada buaya Rizka itu santai ya. Dan pada saat itu saya lihat juga di sebelah parit rumah Bapak Ambu tuh, ketika buaya Rizka habis mengusir buaya ompong, di channel Pak Ambu tuh ya ada buaya liar tuh yang datang juga tuh, entah sekitar 2 atau 3 ekor kemungkinan ya. Pada malam hari itu buaya Rizka menuju ke situ di sebuah parit, yaitu di sebelah rumah Pak Ambu itu. Saya lihat kemarin tuh ada paritnya gitu ya, ada sebuah kayak parit lah gitu, di situ masuk buaya Rizka, masuk ke situ juga, dia mengusirnya teman-teman. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa ya. Ini buaya yang punya insting, punya naluri ya,
yang saya rasa ini tak ubahnya kita juga manusia ya, meski wujudnya saja yang berbeda dengan kita. Jadi buaya Rizka ini sungguh sangat buaya yang sangat luar biasa ya teman-teman, dan belum tentu ya di dunia ini kita temukan sosok seperti Pak Ambo dan buaya Rizka ya, belum tentu lagi kita bisa temukan. Jadi saya bersyukur pada saat ini saya bisa melihat ya bahwanya ada seseorang yang bernama Pak Ambo ini menunjukkanlah cintanya kepada hewan ya. Karena Pak Ambo ini bukan cuma buaya Rizka yang dikasih makan ya, bahkan hari itu saya lihat itu ada biawak juga yang diobati kemudian dilepaskan beliau ya, dilepas liarkan ya. Karena buaya Rizka ini juga tidak dikandang ya sama dia, tidak dikurung, tetap di habitatnya di muara Sungai Guntung ya selama bersama Pak Ambo. Jadi ya saya berharap dan saya memohon ya agar adalah solusi yang terbaik untuk buaya Rizka ini ke depannya, dan menolong ya Bapak Ambo. Karena Bapak Ambo ini berharap ya buaya Rizka ini bisa kembali ya, meskipun ada penolakan dari warga ya itulah warga ya, mungkin mereka itu merasa takut atau gimana gitu ya karena dengan kehadiran buaya. Tapi setidaknya di daerah situ pun tetap banyak buaya teman-teman, karena memang di Bontang itu adalah habitatnya. Nah, jadi kalau masyarakat ada yang pro dan kontra menolak itu ya wajar ya teman-teman ya, wajar saja ya. Nah, karena mungkin mereka merasa ada rasa takut, was-was ya. Tapi memang pun mereka dari dulu tuh yang di bantaran sungai itu ya berdampingan itu memang dengan buaya-buaya ya, karena memang daerah situ memang udah habitatnya lah ya.